Selanjutnya kita akan membahas tentang letak sosiokultural Indonesia. Indonesia berada pada persimpangan jalan antara benua Australia dengan benua Asia dan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Akibatnya adalah banyak terdapat bangsa-bangsa di wilayah Asia, wilayah Australia, bahkan wilayah Amerika dan Afrika mengadakan interaksi terhadap Indonesia. Setelah jalur perdagangan kuno antara Cina dengan India dialihkan lewat Indonesia, lewat laut Indonesia, maka banyak bangsa Cina dan India bersinggah ke Indonesia dan berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan bangsa Arab yang kemudian berinteraksi dengan bangsa India juga berinteraksi dengan bangsa Indonesia. Ini pun juga terjalinlah hubungan antara Indonesia dengan Arab, dengan Turki, bahkan sampai akhirnya bangsa Eropa pun juga mencari wilayah Indonesia. Ketika perang salib dimenangkan oleh bangsa Turki, maka perdagangan yang terjadi antara Indonesia dengan Eropa menjadi terputus. Oleh karena itu bangsa Eropa seperti Spanyol dan Portugis mencari jalan lain. Bangsa Portugis menjelajah samudra melewati pantai barat Afrika di bawah pimpinan Bartolomeus Dias, kemudian menyelusuri pantai sebelah timur Afrika di bawah pimpinan Vasco da Gama, ya. Kemudian diteruskan oleh Alfonso de Albuquerque sampai ke Malaka, nantinya sampai ke Maluku, ya. Ini dimulailah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia melewati Samudra Atlantik, menyeberang, kemudian sebelah timur benua Amerika, sebelah barat benua Amerika, kemudian menyeberang Samudra Pasifik sampai ke Filipina, dari Filipina menuju ke wilayah Maluku. Mereka bertemu antara bangsa Spanyol dan Portugis di Indonesia. Mereka kemudian melakukan perdagangan dengan bangsa Indonesia. Bangsa Belanda pun juga tidak mau kalah. Mereka menuju ke laut sebelah barat Afrika, kemudian langsung melewati Samudra Hindia menuju ke Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Mulailah mereka datang ke Nusantara. Jadi sejak zaman dulu bangsa-bangsa pendatang ke Indonesia itu membawa suatu budaya, bahkan di sini suatu aliran kepercayaan agama, diantaranya adalah agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, bahkan Konghucu. Dan agama-agama tersebut berkembang di Indonesia. Tidak hanya agama saja yang diperkenalkan oleh bangsa pendatang ke Indonesia. Misi mereka datang ke Indonesia pada umumnya adalah perdagangan. Sejak zaman dahulu Indonesia atau Nusantara di sini melakukan perdagangan, terutama adalah perdagangan rempah-rempah. Apakah kalian bisa menyebutkan 10 macam rempah-rempah?
karena kekayaan rempah-rempah dan sumber daya yang lain di Indonesia, maka terjadilah kolonialisme dan imperialisme atau yang kita kenal dengan penjajahan di Indonesia selama kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad. Kedatangan bangsa pendatang ke Indonesia selain agama juga mempengaruhi budaya yang lain. Ini berakibat budaya-budaya Cina, budaya India, budaya Arab, budaya Eropa ini dibawa ke Indonesia dan terjadilah yang namanya akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah perpaduan dua budaya atau lebih yang bersatu menciptakan suatu budaya yang baru, tetapi budaya yang lama masih terlihat. Contoh akulturasi budaya antara kebudayaan Cina dengan kebudayaan Nusantara adalah perpaduan antara kebudayaan Cina dengan Cirebon, seperti corak pada kain batik Cirebonan Megamendung. Selain batik Megamendung, corak batik yang merupakan perpaduan budaya atau akulturasi budaya adalah batik Hokokai yang merupakan campuran antara batik Jawa dengan corak kimono Jepang. Sedangkan contoh dari akulturasi budaya antara budaya India atau Hindu-Buddha dengan budaya Islam di Indonesia itu adalah bentuk masjid atau gapuranya seperti bangunan Hindu-Buddha. Contohnya yang bercorak Cina adalah bangunan masjid Cheng Ho, dan yang bergaya Eropa misalnya bangunan Masjid Raya Medan. Jadi akibat adanya Indonesia terletak pada posisi silang, maka terjadilah interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Untuk saat ini, pergerakan penduduk sudah sangat kompleks. Tidak hanya pergerakan penduduk itu di suatu wilayah saja, atau di satu pulau saja, atau di suatu negara saja, tetapi pergerakan penduduk itu sudah meliputi seluruh dunia. Apalagi Indonesia yang terletak pada posisi silang. Tidaklah heran apabila banyak bangsa-bangsa di luar Indonesia seperti penduduk dari negara Australia atau penduduk dari negara-negara di Eropa, itu mereka belajar di Indonesia mengenai budaya Indonesia. Seperti misalnya mereka warga negara Australia belajar lagu gending-gending Jawa atau tarian-tarian Bali. Begitu juga dengan bangsa Indonesia yang datang ke Taiwan, yang datang ke Arab Saudi, atau mereka yang datang ke Hong Kong atau ke Korea. Mereka mengenali bahasa-bahasa setempat. Wei, Ai. Wei. Wei.
有听到吗？啊？喂，有听到吗？听不到呢，很小声。喂喂，喂，这是我照顾那个张妈妈的。啊？你们喂？你说什么啊？我说我要过去跟那个阿嬷要洗头，跟阿嬷拿什么啊？洗头发。听不懂，听不懂，没有听到你在讲话。哦，好。 Secara sosiokultural, Indonesia memiliki banyak persamaan secara umum dengan negara tetangga. Misalnya, kesamaan sebagai negara yang sedang berkembang, kesamaan yang berlandaskan atas kehidupan beragama, kesamaan dalam permasalahan ledakan penduduk, kesamaan sebagai bekas negara jajahan, dan persamaan ras sebagian besar penduduknya. Dengan terlihatnya kondisi-kondisi sosial tersebut, pada umumnya untuk negara-negara di benua Asia dan pada khususnya untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara, berupaya untuk memperbaiki kondisi sosiokulturalnya dan memajukan masyarakat. Adanya kerjasama dan adanya kontak sosial bisa dilihat dengan pendirian organisasi ASEAN. Letak sosiokultural Indonesia memberikan beberapa dampak negatif, yaitu menyebabkan terkikisnya nilai-nilai budaya lokal. Suatu contoh, masyarakat Indonesia pada zaman dahulu mereka kehidupannya bertani, menjadi orang yang sabar dengan pertaniannya, tetapi zaman sekarang orang lebih cenderung kepada sesuatu hal yang instan. Dan mereka sekarang sudah beralih profesi di luar pertanian. Selain itu, dampak dari letak sosiokultural yang negatif adalah mempercepat terjadinya perubahan pola kehidupan masyarakat. Pergeseran pola hidup masyarakat, contohnya dari masyarakat yang agraris tradisional menjadi masyarakat industri modern, ini menyebabkan kehidupan berasaskan kebersamaan berubah menjadi kehidupan individualis. Dari lamban menjadi serba cepat, dari berazas nilai sosial menjadi konsumeris materialis. Dari tata kehidupan tergantung dari alam ke kehidupan menguasai alam. Dari kepemimpinan formal ke kepemimpinan kecakapan atau profesional. Selain itu, juga menyebabkan pergeseran kebudayaan Indonesia oleh kebudayaan negara lain. Contoh dari pergeseran budaya diantaranya adalah inovasi teknologi pertanian. Dari yang semula menggunakan peralatan sederhana menjadi mesin modern. Dari yang semula membajak dengan binatang diganti membajak dengan mesin. Semula menumbuk dengan alu berganti menumbuk otomatis dengan mesin. Semula mengangkut hasil pertanian dengan pedati, berganti dengan mobil. Demikian tadi bahasan tentang letak Indonesia. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.